Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau coba kupas tuntas sebuah analisis hukum ya, mengenai dugaan korupsi di proyek Jalan Tol Layang Muhammad bin Zayed atau MZZ. Iya, ini sumbernya menarik dari artikel jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Betul. Mungkin Anda sudah ikuti ya beritanya. Tapi fokus kita sekarang ini murni dari kacamata hukum yang diulas di artikel tersebut. Misi kita mungkin lebih ke memahami gimana sih menurut analisis ini praktik korupsi itu bisa menyelinap di proyek strategis nasional. Dan dampaknya apa? Terus prinsip hukum apa saja yang relevan yang jadi sorotan di artikel ini? Nah, iya. Yang langsung mencolok dari artikel ini kan angka dugaan kerugian negaranya ya. Fantastis. 510 miliar. Ini menurut audit BPKP. Angka yang besar sekali. Itu bisa muncul menurut analisis hukum yang kita bahas ini. Oke. Sedikit latar belakang dulu mungkin ya, pengingat aja. Tol MBZ ini kan dibangun di atas tol Jakarta Cikampek yang sudah ada. Betul, tujuannya bagus sih, memecah macet itu kan, pisahin lalu lintas jauh dan dekat. Iya. Proyeknya sendiri nilainya 16,23 triliun rupiah, diresmikan 2019. Terus dinamai MBZ itu sebagai apresiasi ke Uni Emirat Arab. Secara kasat mata ya, kelihatan sebagai solusi infrastruktur yang oke banget. Nah, tapi kalau kita ikuti alur analisis di artikel ini, disinilah mulai kelihatan ada sesuatu nih. Ada indikasi penyimpangan ya? Iya, artikel ini dia merujuk ke putusan pengadilan juga, memaparkan beberapa penyimpangan yang cukup serius kelihatannya. Misalnya soal penunjukan kontraktor KSO Waskita Aceh. Itu disebut tanpa evaluasi penawaran yang semestinya ya? Begitu yang ditulis. Terus, penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS. Katanya cuma berdasarkan jurnal, masukan pihak tertentu, tanpa survei lapangan memadai. Wah, itu krusial padahal ya buat menentukan biaya wajar proyek. Banget. Belum lagi soal perubahan spesifikasi teknis. Ini juga disorot di artikel. Yang soal steel box girder itu ya? Iya. Bentuknya diubah dari desain awal, dari P ke U, dengan ukuran beda. Terus mutu betonnya juga, turun dari K500 jadi FC 35 MPa. Itu artinya pakai beton yang kekuatannya lebih rendah dari rencana awal. Jelas ada potensi dampak ke durabilitas atau kenyamanan jalan tolnya. Bisa jadi. Dan yang juga menarik perhatian, itu temuan kalau hampir semua pekerjaan utama malah disubkontrakan. Nah, ini banyak sekali ya poin-poin yang kalau dirangkai jadi gambaran besar. Iya, banyak banget. Betul. Dan yang ditekankan di artikel ini penting, bagaimana semua dugaan penyimpangan ini tuh nggak berdiri sendiri. Maksudnya? Jadi, ini terkait erat sama pelanggaran prinsip-prinsip hukum fundamental, prinsip dasar tata kelola pemerintahan dan pengadaan barang jasa. Oke. Prinsip apa saja tuh yang disorot? Kita coba bedah ya. Pertama, yang paling dasar, prinsip legalitas. Legalitas, oke? Intinya, semua tindakan pemerintah atau pejabat itu harus ada dasar hukumnya yang jelas. Ini ada di pasal 1 ayat 1 KUHP, juga di UU Tipikor. Nggak bisa asal bertindak gitu ya? Tepat. Nggak bisa menghukum perbuatan yang belum diatur sebagai kejahatan pas dilakukan. Jadi, kalau proses pengadaan atau penentuan spek tadi menyimpang dari aturan yang ada, ya itu sudah melanggar legalitas. Oh, jadi bukan cuma soal hasil akhirnya jelek atau enggak, tapi prosesnya dari awal harus sesuai aturan ya? Persis itu intinya. Terus yang kedua, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini sering disebut-sebut. Iya, penting banget. Artikel ini menggarisbawahi perlunya keterbukaan informasi pengelolaan proyek sesuai UU Administrasi Pemerintahan. Jadi kalau proses kayak HPS tadi atau evaluasi penawaran dilakukan tertutup, nggak jelas dasarnya, nah itu masalah. Betul, itu menciptakan ruang gelap yang rawan manipulasi, rawan korupsi. Akuntabilitas itu artinya ya setiap pihak harus bisa menjelaskan, mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dipakai dan hasil kerjanya. Masuk akal banget. Kalau nggak transparan, gimana kita atau pengawas bisa tahu anggarannya wajar apa enggak kan? Nah, itu nyambung ke prinsip ketiga, prinsip keadilan. Keadilan dalam hal apa nih? Dalam perlakuan yang sama, non-diskriminatif ke semua pihak. Terutama di proses lelang, tender, ini sesuai Perpres pengadaan barang jasa. Oke. Jadi kalau ada dugaan memenangkan kontraktor tertentu,
tanpa evaluasi yang fair? Atau ada kolusi, yaitu jelas mencederai prinsip keadilan ini. Harusnya kan semua penyedia dapat kesempatan sama berdasarkan kualifikasi, bukan karena, kedekatan atau faktor lain. Paham, paham. Nah, artikel ini nggak cuma berhenti di analisis pelanggaran hukumnya aja, tapi juga menekankan aspek pencegahan dan perlindungan. Oh, jadi nggak cuma ngomongin hukuman ya? Iya, fokusnya juga gimana biar nggak terulang. Ini mencakup membangun budaya integritas, pelatihan etika, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Audit independen gitu ya? Betul. Dan yang nggak kalah penting, ini krusial, perlindungan efektif buat pelapor atau whistleblower. Yang berani lapor itu ya? Iya, harus ada jaminan keamanan buat mereka, seperti diatur di UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tipikor juga, biar orang berani bersuara. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, dari pembahasan kita berdasarkan artikel ini, kelihatan jelas ya, dugaan korupsi di tol MBZ ini kalau lihat analisis hukumnya, bukan cuma soal duit 510 miliar yang diduga hilang. Bukan cuma angka kerugian. Iya, ini lebih dalam. Soal gimana prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, legalitas, transparansi, keadilan, itu diduga dilanggar secara mungkin sistematis. Persis. Dan pesan kuncinya, ini yang tersirat kuat di artikel, penegakan hukum TOK itu nggak cukup. Harus ada yang lain? Harus ada komitmen kuat pada integritas, akuntabilitas, transparansi di semua lini, dari perencanaan sampai pelaksanaan. Jadi, penerapan prinsip hukum secara konsisten, plus pengawasan yang efektif ya. Termasuk dari masyarakat, dari Anda semua. Itu kunci buat bangun lagi kepercayaan publik ke proyek-proyek strategis. Nah, ini menarik nih. Ini mungkin membawa kita ke sebuah pemikiran penutup ya. Buat Anda renungkan juga. Di tengah kompleksitas proyek-proyek raksasa kayak gini, seberapa efektif sih sebenarnya peran pengawasan dari kita sebagai publik? Di luar jalur formal yang udah ada ya? Iya, di luar mekanisme formal itu. Seberapa jauh kita bisa ikut mencegah potensi korupsi serupa di masa depan? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama mungkin ya.